Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan membahas tentang mujahadatun nafs dan ukhuwah. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang berhubungan dengan mujahadatun nafs, prasangka baik dan ukhuwah, yakni kisah surat Al-Anfal ayat 72, kisah surat Al-Hujarat ayat 12, dan kisah surat Al-Hujarat ayat 10. Sebelum kita membahas kandungan isi surat yang pertama, Al-Hujarat ayat 72, marilah kita bersama-sama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fit dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Penjelasan dari surat Al-Anfal ayat 72. Dalam perjalanan Nabi Muhammad dan sahabat ke Madinah terdapat 3 golongan. Yang pertama kaum muhajirin, yang kedua kaum ansor, dan yang ketiga kaum yang tidak keduanya. Apa sih kaum muhajirin itu? Kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua kaum ansor, kaum yang beriman kepada Allah. Yang ketiga, kaum yang tidak termasuk keduanya, yaitu mereka yang tetap tinggal di Mekah, yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Kaum muhajirin dan kaum ansor telah memberikan teladan kepada kita semua agar bermujahadatun nafs. Apa sih mujahadatun nafs? Mujahadah yang artinya bersungguh-sungguh, nafs artinya jiwa. Mujahadatun nafs artinya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu atau menghindari perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah. Nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama nafsu amarah, yaitu nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Yang kedua nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Yang ketiga nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang tenang. Nabi Muhammad menyebut jihad melawan hawa nafsu sebagai jihad terbesar, sedangkan jihad di medan perang sebagai jihad kecil. Mengapa demikian? Karena jihad melawan hawa nafsu berarti jihad melawan hal-hal yang menyenangkan, sedangkan jihad di medan perang adalah jihad melawan musuh yang kita benci. Selanjutnya kita akan membahas surat Al-Hujarat ayat 12. Marilah kita bersama-sama membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dad-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Sadaqallahul Azim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 berisi tentang larangan berprasangka buruk atau suudzon. Prasangka buruk merupakan perilaku tercela yang harus dihindari orang beriman, dan orang beriman diperintahkan untuk berprasangka baik atau husnudzon, baik itu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, maupun diri sendiri. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya berprasangka baik kepada Allah yang memiliki sifat Maha Pengasih, Penyayang, dan mencintai orang-orang soleh, serta tidak membebani seseorang dari luar batas kemampuannya. Selanjutnya, husnudzon kepada sesama. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah orang yang beriman dilarang berprasangka buruk kepada orang lain, karena sikap tersebut merupakan perbuatan yang dosa. Allah mengibaratkan orang yang menggunjing seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sangat menjijikkan, bukan? Dan yang terakhir, husnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang memiliki sifat berprasangka baik terhadap dirinya sendiri akan memiliki sifat yang percaya diri dan kerja keras. Selanjutnya kita akan membahas surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita bersama-sama membaca ayat tersebut terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul Azim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara atau yang disebut ukhuwah. Di antara sesama manusia, mukmin adalah persaudaraan yang dilandasi oleh persamaan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ukhuwah Islamiyah mencakup 3. Yang pertama, ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah adalah persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena bangsa dan keterikatan keturunan. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Hadis tersebut menyebutkan mengenai beberapa hal yang harus dihindari kaum muslim, antara lain berprasangka buruk kepada orang lain dan mencari-cari kesalahan orang lain. Perilaku orang-orang yang menerapkan mujahadatun nafs. Yang pertama, menerapkan kontrol diri atau mujahadatun nafs. Yang kedua, menerapkan prasangka baik atau husnudzon. Yang ketiga, menerapkan persaudaraan atau ukhuwah. Sekian penjelasan dari saya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum